sakit banget itu. Di sini ya? Yang paling banyak di sini. Jadi kayak bagian kanan nih, dari sini sampai sini tuh udah kayak ya sakit tuh, mungkin kayak kena dipukul sama palu besar gitu kan. Dan ternyata ya mungkin itu jejak pelurunya, karena pelurunya dari sini masuk, dia nggak ke belakang tapi ke bawah gitu. Jadi kayak bikin satu luka gede di sebelah sini. Ngirim dari kejauhan tuh kayak kapal-kapal, istilahnya kapal fregat ya, atau kapal destroyer itu dari samping-samping kiri kanan itu Yang udah tadi yang kelihatan. di video Itu itu yang ya. kecilnya itu, ada yang lebih besar lagi. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'bad. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta, dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada utusannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Antum, wakadzalika antum insyaallah. Masya Allah, sehat juga, alhamdulillah. Para pemirsa, ini Abang ini nanti kita dengar langsung profilnya, cuman sekedar kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah orang yang kemudian menjadi saksi hidup di peristiwa penembakan di kapal Mavi Marmara ya, 31 Mei 2010. Tapi nanti kita akan sampai ke situ insya Allah. Kemudian pertama-tama saya ingin tanya dulu Bang, profil antum ya. Nama lengkapnya, apakah namanya sama kayak orang Arab yang nama awalnya itu nama pribadi, nama tengah itu nama ayah, nama akhir itu nama kakek, ataukah nama yang kemudian gabung sekaligus satu rangkap gitu? Ismul Jami' itu langsung. Kecuali gintingnya. Satu rangkap ya? Satu rangkap. Namanya siapa Bang? Surya Fakhrizal Aprianus. Boleh ditambahin ginting biasanya kalau emang mau diresmikan lagi. Itu marga. Oke. Tapi Anda nggak dapat kesempatan untuk naruh marga itu di akta kelahiran Anda, karena zaman Anda tuh ada kebijakan dari pemerintah saat itu nggak boleh masang marga. Oh gitu. Jadi ada pada fase ya sejarah Indonesia lah. Iya betul. Anda lahir tahun 82. Dan waktu itu ayah saya berusaha masukin nama itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, oke. Berarti beda zaman memang ya. Kalau saya sendiri lahir 90 Bang. Jadi marga masih bisa mungkin ya. Sudah bisa. Sudah bisa waktu itu. Ini jadi teringat sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maksudnya peraturan berbeda-beda di zaman lahirnya Nabi Harun. Dia tidak dihanyutkan oleh ibunya karena waktu itu hukuman untuk membunuh para bayi-bayi Bani Israel belum diterapkan. Nanti lahirnya Nabi Musa baru ada hukum itu. Oh, jadi tuan Nabi Harun sebenarnya? Iya, lebih tua Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itu lebih kakak daripada Nabi Musa. Nah, seperti itu. Jadi maka dari itu tidak ada riwayat yang diceritakan Nabi Harun dihanyutkan, tapi hanya Nabi Musa yang dihanyutkan, karena aturan disembelihnya bayi-bayi Bani Israel itu berlaku ketika lahirnya Nabi Musa. Maka Nabi Harun selamat, Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya. Jadi beda zaman, beda aturan ya Bang. Kalau begitu sekarang nih sudah berkeluarga, istri, anak juga? Alhamdulillah. Ada ya? Sudah berkeluarga, anak-anak 4. Masya Allah. Istri orang mana? Orang Turki kah atau orang Palestina sama kayak Bang Oni misalkan? Istrinya orang Sunda. Orang Sunda. Oh, Masya Allah. Bogor. Anak berapa Bang? Anak saya 4. Oh 4 ya. Masya Allah. 3 laki-laki 1 perempuan. 3 laki-laki 1 perempuan. Ini kok bisa 3 laki-laki ini? Apa karena mau dijadikan pejuang-pejuang Islam semua ini? Iya, berharap gitu. Tapi ya alhamdulillah dapetnya segitu, dan anak belum berani nambah juga. Tapi ya cukup dengan yang ada dulu deh. Kenapa belum berani nambah Bang? Belum berani kayaknya. Ya. Mungkin masih ingin apa namanya? Qadar keimannya juga sih. Iya. Itu mungkin
lepas, tapi kayaknya ya sementara segitu. Segitu Walaupun dulu nggak aja. walaupun nggak membatasi cara paksa ya. Iya memang sih kalau membatasi sih ini tidak dibolehkan ya kalau membatasi, tapi dijarakkan itu dibolehkan. Dan mungkin lebih banyak anak ya lebih lebih dibanggakan nanti di hari kiamat kan. Tafakhur ya. Oh ya. Saya bukan tafakhur bil haram. Kalau Anda sendiri Bang bilang ke istri mau punya anak 10. Jadi saya bilang ke istri mau punya anak 10, kata istri enggak apa-apa 10, yang penting saya semua yang melahirkan. Oh, jangan diambil alih gitu. Jangan diambil alih ke yang lain. Seperti itu Bang. Berarti ini orang Jakarta asli. Saya kalau suku Karo dari Sumatera Utara, tapi lahirnya di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Oh, Masya Allah. Orang tua juga? Orang tua asli. Merantau ya? Merantau semua, mereka ketemu di Jakarta. Oh, oke. Ketemu di Jakarta. Walaupun satu kampung ya, satu kampung merantau baru ketemunya di Jakarta. Oh, oke, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian juga lulusan S1 apa S2 Bang? Sekarang saya S1 Mas. Oh, S1, jurnalistik S1 ya? Jurnalistik. Masya Allah. Belum ada keinginan lagi untuk menambah jadi S yang lain. Oh, SS yang lain. Ya, S3 aja, S3. S3 mungkin juga, tapi lama. Kalau belajar kayaknya Anda lebih senang yang cenderung yang terapan ya. Tapi kenapa bisa ambil kuliah jurnalistik Bang waktu itu, zaman itu? Jurnalistik karena saya dari SMP atau SMA emang udah punya ketertarikan sama bahasa linguistik. Jadi Anda dari bapak Anda tuh sebenarnya mengharapkan Anda tuh pintar matematika, tapi justru Anda paling parah di matematika. Dan ekspektasi dia tuh berubah ketika melihat nilai-nilai saya tuh di bahasa, khususnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh bagus-bagus, dan dia udah mulai nggak ngasih pressure ke tadi bahwa anak pintar tuh harus matematika dan lain-lain. Jadi saya bisa lebih bebas, lebih terbuka, lebih enteng lah. Jadi saya bisa fokusin ke sana, dan mulai di SMA itu senang yang berkaitan sama bahasa gitu kan. Walaupun saya bukan anak yang top 10 rank gitu kan, segala macam, bahkan kadang-kadang top 10 malah dari belakang top 10-nya gitu. Tapi kalau untuk urusan bahasa emang dari dulu emang senang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan punya kesempatan juga bisa bahasa Arab lagi, ya saya itu lebih. Oh, berarti memang condong ke bahasa ya? Saya lebih condong ke bahasa. Makanya bahasa Arabnya juga bagus tadi. Gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi itu paksa. Kata-kataannya di belajar bahasa Arab itu justru beda kalau yang kebanyakan kita ya. Misalnya kalau gini, falah hadza wa hadza kan, awal-awal kata-kata bahasa Araban itu rososo, kombulah, infijar, bom, karena Anda belajarnya Anda itu emang di Gaza. Oh gitu. Jadi ketika Anda punya kesempatan untuk liputan di Gaza itu, awalnya Anda dikasih tawaran mau belajar tinggal di Gaza selama 4 bulan lah, 3 bulan 4 bulan. Anda udah dikenalin sama apa? Ini sebelum peristiwa? Sesudah. Oh, sesudah. Kalau Mafia Marmara kan 2010. Iya, nanti kita cerita itu. Nah, ini sebelum sesudahnya. Tapi tertarik bahasa Arab itu pas di Gaza itu. Sebenarnya sudah lama, tapi kan Anda pengen yang belajar yang intens dan resmi itu agak sulit ya. Apalagi ketika udah punya anak 2 waktu itu kan. Dan dapatnya ketika emang benar di tempat kayak gitu emang tatbiq, emang benar-benar antum belajar dari langsung orang ke orang gitu. Langsung praktek lah. Langsung praktek, karena dari satu keluarga mungkin dari satu haflah. Orang Arab biasanya kan bikin haflah satu orang itu. Anda satu itu orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, mereka ngomongin tentang Anda aja gitu. Dan harus mencerna semua itu dia ngomong apa. Benar-benar itu. Sampai entah orang-orang tua bilang ada daftar, ada kitab, dikasih beda-beda, yang ini buat tulis, yang ini buat baca. Itu sampai kayak gitu. Masya Allah. Dan Masya Allah itu selama di Gaza anak bersama orang Arab yang jadi guide Ana, dia nggak bisa bahasa Inggris, Ana nggak bisa bahasa Arab. Jadi kita tiap hari jalan-jalan naik motor itu udah saling berusaha memahami satu sama lain. Dan Ana benar-benar emang ya disitulah ketika emang dipaksa itu baru bisa ngetik. Iya. Tapi makanya tadi pas dengar bahasa Arabnya antum itu fasih. Orang lulusan Mesir atau Timur Tengah, Khirij Gaza. Ya, jadi
berbeda ya. Kalau misalkan dulu teman-teman ya yang di pesantren di pondok belajar bahasa Arab, itu bahasa Arabnya tuh lagunya tuh lagu-lagu Indonesia gitu. Kayak misalkan ada lagi ngobrol gini tiba-tiba teman datang kan, terus diceletukin jaa kayak gitu. Datang kayak gitu. Tapi logatnya itu logat asli orang Indonesia. Logat Indonesia gitu. Dan memang keadaan itu membuat kita lebih cepat belajar ya dengan desakan ya situasi. Makanya kalau di Madinah itu dulu pas masih mahasiswa itu di asrama di kamar kita dilarang satu kamar sesama bangsa masing-masing. Jadi ada satu kamar itu ada 4 mahasiswa. Nggak boleh ada orang Indonesia di situ. Kalau sudah ada satu orang Indonesia, yang lain harus Afrika, India atau Rusia. Seperti itu, dia harus divariasikan campur. Cuman karena banyak mahasiswa Indonesia itu lebih daripada mahasiswa negara lain, ada juga yang satu kamar berdua orang Indonesia. Udah habis itu ngobrol lagi pakai bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Memang keadaan itu bisa membuat kita lebih cepat belajar. Mungkin 4 bulan di Gaza ini kalau mau dibilang bisa jadi seperti 4 tahun mungkin orang yang kuliah di Indonesia kan, sastra Arab misalkan. Bal ahsan minhum. Iya, bal ahsan minhum, karena langsung dengar dari lisannya, dari dzoknya, dari rasa ininya. Bisa mungkin kalau ketemu sama Abdullah Onim bisa dengar bahasa Arab itu juga udah. Jauh nggak sama Abdullah Onim di Palestina? Saya kalau di awal Maaf Marah kita satu kapal. Bahkan dia termasuk yang awal-awal merawat anak ketika anak kena tembak itu. Dia ngerawat anak sampai akhir-akhir lah. Di Gaza itu bawa istri nggak sama anak nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak bawa ya. Nggak bawa. Oh berarti memang kalau Abdullah Onim kan menikah di sana ya, jadi langsung punya anak, langsung apa di sana. Orang tua masih ada, masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Bapak sama ibu. Bapak ibu. Oh masya Allah. Sama-sama di Bogor juga tinggalnya. Kalau bapak sama ibu di Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Memang rumah dari dulu di sana. Ana yang ikut istri. Oh jadi istilahnya hijrahnya ke Bogor. Faman kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yang kiuha. Jadi ini hijrahnya hijrah karena cinta gitu ya. Ya dua-duanya juga sih. Dua-duanya. Karena emang udah lama di Jakarta juga dan merasa emang kayaknya emang udah pengen tetap di sana juga. Iya. Udah hirup juga terlalu. Memang sih Jakarta luar biasa memang. Kan saya dari Ternate Bang. Dari Ternate itu kalau dari sini Bekasi ke bandara, kalau lagi macet-macetnya itu 2 jam lebih, hampir 3 jam baru nyampe bandara itu. Nyampe di bandara kita naik pesawat 3 jam 20 menit ke Ternate. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Ternate itu hampir mirip dengan dari rumah sini Bekasi ke bandara kalau lagi ketemu macetnya itu. Jadi memang hiruk pikuknya luar biasa. Iya itulah makanya berusaha juga. Ya berusaha bahkan termasuk mengganti profesi juga tadi. Anda udah punya profesi wartawan. Ya jadi merasakan dunia jurnalistik hampir 20 tahun lah, 20 tahunan. Di TV atau di mana aja Bang? Anda lebih banyak dicetak sama tulis. Cetak sama pertama tulis. Di waktu itu kalau lihat di kantor Berita Antara dulu. Pernah juga jadi fotografer untuk majalah anak-anak. Kalau majalah anak-anak Halo Nanda namanya. Tahun berapa itu ya? 2002 2003 gitu deh. Jadi saya moto penyanyi cilik. Itu awal-awal baru habis itu ke kantor Berita Antara, kemudian ke mungkin yang lama cukup serius di majalah Suara Hidayatullah. Oh gitu. Majalah Suara Hidayatullah tuh dia itu ngasih banyak saya. Tahun 2002 juga? 2006. Oh 2006 sampai 2015 lah. 2015an kalau nggak salah. Dulu tuh ada majalah Hidayatullah, ada juga yang majalah Hidayah. Yang kisah-kisah serem itu di dalam situ. Bukan yang itu. Bukan yang itu ya. Kan saya di pesantren waktu itu, jadi teman-teman bisa tahu ya. Iya, ada yang beli itu udah baca ngantri ganti-gantian kisah-kisah serem yang di dalam situ. Wallahu alam bener apa enggak. Iya. Aduh. Oke. Berarti dari 2006 kemudian berhenti di situ. 2006 saya di Hidayatullah 2006 sampai 2014 akhir tuh. 2015 mungkin saya masih ada freelance di majalah Hidayatullah.
Kemudian mencoba peruntungan bikin PH sendiri walaupun kurang gitu jalan. Production house bikin dokumenter buat TV gitu kan. Terus ya itu lama lah. Pakai kamera begitu juga. Ya pasti lo pakai. Ya kemudian ya 2016 ada 2016 apa nggak salah. Ya sempat ke Al Jazeera awal-awal 2017. Pernah ke Al Jazeera? Ya yang .com tapi. Oh, aljazeera.com ya. .com. Baru ke kantor berita Turki terakhir. Kantor berita Turki Anadolu Agency. Oh, yang sampai saat ini nih masih bersama. Sekarang saya statusnya freelance. Freelance ya. Per bulan Agustus tahun 2022 kemarin ada ditutup pelayanan bahasa Indonesianya. Jadi mereka nggak bukin kantor lagi. Ya semua dirumahkan kecuali mungkin satu orang. Dan terus sekarang status saya jadi freelance aja. Dan ini sebuah emang ditunggu juga sebenarnya bagi saya pribadi karena emang udah mungkin sejak awal pandemi itu 2020 itu emang udah kecenderungan pengen lebih banyak di rumah dan bertani, beternak gitu kan. Iya kan. Apalagi di Bogor mungkin lebih suasananya lebih mendukung ya. Iya. Kalau Jakarta mungkin ya suasana itu hiruk pikuk dengan hiruk pikuk. Dan kalau Jakartanya sendiri kan hiruk pikuknya juga, tapi kan perjalanan dari Bogor menuju tempat hiruk pikuk itu itu juga lagi. Anda harus setiap hari. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang Anda keluhkan juga kalau emang orang emang nggak punya pilihan lain atau emang begitu maunya. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam, jadi 4 jam di jalan itu dia suka ya nggak apa-apa. Iya. Tapi anak seiring waktu sih bagi anak pribadi kayaknya mulai merasakan dampaknya rutinitas seperti itu untuk badan anak pribadi gitu kan. Iya. Mental dan fisik itu kan. Pasti. Ketimbang kalau saya masih bisa perbaiki semua itu ya mending diperbaikin aja dan berusaha untuk hidup lebih sehat lah karena kan investasi ini kan emang mahal. Fisik jism ini kan ketika antar kita bisa ngeliat sekarang orang yang sebagian asatidz yang sholatnya walaupun umurnya belum 50 tapi udah duduk sujudnya udah nggak bisa sempurna. Iya betul. Itu kan sebenarnya kadang-kadang bukan karena penyakit tapi karena pola hidup dia yang gampang diundang ceramah di sini habis itu makan kapsas atau iya betul. Dia udah lupa sebenarnya menjaga fisik itu bukan cuma untuk sekedar ini tapi emang untuk long term kita ketika kita masih pengen nikmatin rasanya ibadah nggak sih? Iya. Karena nggak mungkin bisa ya dalam tentu bisa menikmati sujud yang lama itu kecuali dengan fisik yang sehat. Ruku juga. Ya, pasti. Berdiri juga. Itu alasannya kenapa Anda berusaha untuk ya kalau bisa menarik diri Anda bisa sibukkan kerja karena farming itu yang menurut Anda yang mau menyehatkan, betul. Ini jadi memang kan saya juga membimbing atau melayani beberapa jamaah umroh, jamaah haji. Memang jamaah-jamaah yang kemudian sudah tua tapi background mereka itu berkebun di kampung itu fisiknya luar biasa. Mereka bahkan kadang-kadang mereka bisa ngalahin yang masih muda. Iya, padahal umurnya udah 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun tapi masih tegak. Kulitnya juga masih mulus gitu. Jadi memang berkebun itu luar biasa ya, dia punya fisik itu. Apalagi berkebun tapi hasil kebunnya tuh bisa dia jual dengan harga yang baik. Tapi kalau dia terus-terusan tertekan sama harga dari tengkulak ya stres juga kan itu. Dia putus asa ntar panen hasilnya nggak seberapa dibuang-buang di jalan kadang-kadang kita nemu betul. Ya itu emang cari balance juga lah. Iya, cuma tetap aja dia masuk ke mubadzir ya kalau dia ke konteks Islam kan. Ada yang begitu saking putus asanya gitu kan. Gitu. Ya gitu kan. Berarti sekarang sibuk utama itu farming ya? Sekarang saya lagi merintis dan punya branding sendiri. Brandingnya ya Yokuts Farm. Pertama awal saya karena saya punya produk yogurt namanya Yokuts gitu kan. Yogurt Al-Quds begini ya. Oh, Yokuts ini ya. Yokuts. Oke. Bukan Gokuts ya, Bukan. Buat dari situ ya karena udah mulai seneng di miara ayam petelur. Terus juga sekarang sudah berapa ekor sekarang ayamnya? Masih ratusan lah. Ratusan ya? Ratusan di bawah 300 lah. Bertelur itu? Yang sebelumnya bertelur, terus mangkok bertelur saya potong dulu karena saya ganti yang kecil-kecil nih. Baru itu lagi. Kalau
ini selain ayam Domba paling. domba ya. Domba. Berapa ekor sekarang? Sekarang ada 13. 13 Yang ekor. banyak lah, karena emang berusaha saya pegang sendiri, saya sama temen lah yang ada yang mau bantu saya. Air susunya banyak itu. Siapa? Susunya? Oh, Iya. kambing ini bukan kambing peras ya? Oh, Atau bukan. bukan domba peras, emang tipikal domba pedaging aja. Soalnya tadi bilang yogurt itu kebayang di pikiran itu pakai sapi, susu sapi. Iya. Oh, ternak sapi juga? Enggak, saya beli ke ternak. Iya, makanya saya pikir ini yogurtnya Dan yogurt itu banyak dari dekat-dekat rumah, makanya saya cukup resource-nya banyak lah. Dan ya gitu kan, lebih bagus susu kambing sih, tapi karena emang harganya juga mahal, nggak sebanding lah. Iya. Oke Bang, kalau begitu mungkin ini mengenal ya dari kehidupan singkat dan cara sehat hidup, cari usaha yang dinikmatin, jangan sampai stres karena nanti membebani fisik dalam jangka panjang, ibadah juga kurang begitu menikmati nanti. Nah Bang, saya mau tanya nih terkait dengan perjalanan insiden yang ke Palestina itu ya, dengan kapal Mavi Marmara ini 31 Mei 2010. Itu kan heboh sekali tuh di dunia internasional. Nah, waktu itu saya masih di Madinah Bang. 2010 itu saya masih di Madinah. Saya diterima 2009, jadi masih awal-awal di Madinah itu heboh luar biasa itu. Sebenarnya awalnya Abang berangkat itu siapa yang kemudian menginisiatif ataukah searching sendiri? Asbabnya gimana ini? Sebenarnya asbabnya itu emang keadaan Gaza yang saat itu sampai sekarang juga belum begitu berubah ya, karena itu kan pada saat saya berangkat tuh 2010 berarti Gaza udah hampir 5 tahun dikepung, diblokade sama Israel kan. 2005 itu Hamas menang pemilu 2005 atau 2006 saya lupa itu dulu. Tas kemudian menangnya Hamas ini diikuti oleh penarikan orang-orang Yahudi dari Gaza. Jadi setelah Hamas menang pemilu itu, orang-orang Yahudi itu yang waktu itu netap di Gaza itu keluar semua. Jadilah kemudian setelah mereka keluar dari Gaza, itu pemilunya padahal pemilu yang jurdil ya. Jurdil lah bisa dibilang. Jurdil. Ya begitulah. Ya menang pemilu, orang-orang Yahudi itu keluar semua. Jadi pemukiman mereka semua ditinggalin. Semua mereka tinggalin. Mereka ya keluar dari Gaza dan menjadikan Gaza itu satu-satunya bagian dari tanah Palestina yang steril dari orang Yahudi. Tapi setelah mereka keluar begitu aja. Perbatasan Gaza itu mereka tutup semua. Daratannya dan lautnya mereka tutup. Oh, jadi kayak mereka kunci dari luar. Iya, mereka blokade. Jadi semua supply orang keluar masuk kontrol mereka, dan ini membuat mereka kesulitan. Sulit orang yang mau kerja keluar ke Mesir atau orang mau berobat ke Mesir tuh nggak bisa. Di satu waktu dan mereka serang juga kan. Iya. Mereka serangnya habis-habisan, dan sedangkan nggak ada bantuan itu nggak bisa masuk dengan mudah. Iya, berarti udah jadi kayak sel aja. Dan itulah sebenarnya inisiatifnya justru orang-orang bule, orang-orang non-Muslim dari Eropa, Amerika. Oh ya, itu justru inisiatifnya dari mereka. Berarti lebih berangkat ke kemanusiaan ya. Iya. Ajib. Mereka karena mereka mencoba masuk dari Mesir dipersulit sama waktu itu masih Hosni Mubarak ya, sebelum dia jatuh itu 2000 dia kan jatuh 2011. 2010 kan masih zaman dia. Masuk dari Mesir susah. Walaupun bisa masuk itu jalur Rafah kan ya. Dari Rafah itu udah masuk ditimpukin juga sama orang Mesir sama polisinya. Jadi mungkin ada berapa kontainer konvoy dari Inggris tuh. Dari Inggris justru. Banyak kan ngumpulnya dari Inggrisnya tuh dari mana ya? Itu yayasan ataukah macam-macam sih. Macam-macam. Ada Muslim Aid, ada apa, ada campur lagi ya, LSM Baratnya juga ada kan. Free Gaza, konvoy segala macam mereka masuk gitu. Dan itu 2009 akhir ya, ketika konvoy ini berhasil masuk, itu semua pengen bikin yang lebih besar lagi. Terus ditambah lagi ada juga yang bikin konvoy pesawat kapal laut. Iya. Kapal laut mereka masuk secara paksa tuh, tapi karena isinya orang-orang barat juga, orang Israel kadang-kadang agak hesitant gitu, agak malu, agak nggak enak lah, orang bule juga saya tembakin gitu. Jadi mereka bisa masuk Gaza, kemudian ada orang sakit dibawa sama dia keluar lewat laut juga, dibawa ke rumah sakit entah di mana gitu kan. Dan akhirnya juga dibikin lah 2010 itu dibikin bagaimana kita supaya karena jadi dia nembak habis itu dia bawa ke rumah sakit. Oh enggak.
ada orang Gaza yang ada yang sakit lah, mungkin sakit kanker apa di dalam Gaza itu kan, karena dia nggak bisa keluar ke Mesir, nggak bisa keluar ke Israel juga nggak bisa keluar juga kan, mau lewat laut nggak ada caranya, akhirnya ya ada sekelompok LSM Barat itu yang masuk dari jalur laut, yang rescue, jadi tembus juga, karena walaupun di sepanjang laut itu, sepanjang pantai Gaza itu jarak beberapa mil, mungkin 15 mil itu udah jaga sama kapal-kapal perang Israel juga. Biasanya emang ditenggelamkan sama orang itu, tapi kali itu ada konvoi yang masuk bisa. Maka ketika bisa begitu, bagaimana supaya lebih efektif, kita bikin konvoi kapal gede-gedean 2010 itu. Inisiatif lah, ya orang-orang itu kumpul. Biasanya mereka bikin, waktu itu kumpulnya di Istanbul. Kumpul di Istanbul, ada yayasan LSM Turki namanya İHH, Yardım Vakfı. Jadi ya lembaga kemanusiaan asal Turki lah ya. Itu cukup besar di Turki, di Istanbul. Mereka bikin rencana di sana dan bikin gitu. Jadi mereka berusaha untuk membawa kapal sebanyak-banyaknya. Kalau dari Indonesia teman-teman selain Bang Abdillah Onim siapa lagi? Waktu itu Onim itu dari Abdullah Onim masuk dari Mercy. Iya. Mercy dari sampai sekarang kan dia masih dengan Mercy. Udah enggak sih. Udah enggak, sekarang udah bikin LSM sendiri. Oh ya? Iya, gitu ya? Onim sendiri ngomong. Iya. Tapi waktu itu emang ada situ perwakilan dari Istanbul itu datang ke Indonesia, nawarin lah, ini kita mau bikin konvoi kemanusiaan ke Gaza, pakai konvoi kapal laut, bukan kapal darat, kapal laut, biar kita bisa tembus langsung kayak gitu kan. Harapannya begitu. Jadi minta ke Indonesia, bagaimana Indonesia juga beli satu kapal untuk bisa join, tapi ternyata sampai akhirnya nggak mampu untuk beli kapal lah, karena operasi yang lebih besar. Akhirnya ya numpang dan mungkin ada kompensasi bayar apa segala macam buat bikin project mereka di Gaza kan. Iya. Waktu itu berangkat dari Indonesia, ada dari Majalah Hidayatullah dan Sahabat Al-Aqsa, saya digabungin tuh ya. Terus ada Kispa, punya apa yang dipimpin sama Ustadz Ferry Nur, kalau mungkin tahu. Ustadz Ferry, Kispa sama Mercy. 3 ini. Semuanya ada 12 orang. Berarti Abang gabung sama siapa? Saya gabung sama Majalah Hidayatullah dan Sahabat Al-Aqsa. Berapa orang itu yang dikirim? 3 orang. 3 orang ya? 3 orang. Oke, berarti berapa banyak semua itu teman-teman? 12 orang ya? Indonesia 12 orang. Dari 4 itu? Dari 4. 4 kan? Masing-masing 3 berarti? Enggak juga sih, ada yang lebih juga sih. Ada yang lebih kalau nggak salah. Oke. Lebih. Kayak gitu. Berarti gabungnya, joinnya di mana? Di Istanbul. Di Istanbul. Tapi mereka nawarin dulu sini, kita berangkat ke Istanbul ya sendiri. Abang udah nikah waktu itu? Udah nikah. 2 anak. 2 anak ya? 2 anak. Habis itu sama Hidayatullah ke Istanbul. Gabung di situ. Berapa lama proses persiapannya, Bang? Persiapannya kita sampai di Istanbul sampai berangkat itu mungkin ada hampir seminggu lah ya. Karena mereka banyak, ya itu, ini kan cukup besar karena emang konvoi, mungkin kali ini konvoi kapal laut ya. Ada kapal Mafia Malaya, kapal penumpang yang besarnya itu kan. Terus ada kapal kargo juga. Kalau Abang di mana? Saya di kapal yang besar. Penumpang semua di kapal kargo, di kapal penumpang tadi ya, penumpang. Kecuali yang barang-barang, karena ada kayak LSM atau aktivis dari Kuwait, Bahrain itu kan, mereka kaya-kaya kan, biasanya mereka kumpul berapa ibu-ibu 10 orang di satu kapal gitu kan. Besar itu kapalnya, dan kapalnya isinya juga gitu loh. Nah kita beli kapalnya kagak bisa, mereka kapalnya juga dan gitu. Berarti berangkatnya dari mana tuh ininya? Berangkatnya? Mau dilihat dulu ininya, videonya? Boleh. Ini adalah gambar helikopter militer Israel yang terbang di atas kapal pengangkut kapal kemanusiaan untuk Gaza. Tentara Israel memberikan tembakan peringatan agar kapal bantuan kembali dan tidak meneruskan perjalanan ke jalur Gaza. Dapat dilihat di layar, ini adalah gambar tentara Israel yang menginvasi kapal pengangkut kemanusiaan. Agresi Israel ini dikabarkan menewaskan 3 relawan dan melukai puluhan lainnya. Reporter TV One Muhammad Yasin dan tim relawan Mercy Indonesia yang ikut dalam rombongan internasional untuk Gaza mengabarkan sebelum masuk perairan Gaza, Israel terus melakukan ancaman dan intimidasi terhadap kapal pengangkut kemanusiaan.
Podcast kita di 2023 awal. Tembus ya? Di dalam ya? Oh, liar soalnya dalamnya. Udah, lanjut lagi ya. Oke. Subhanallah. Jadi itu belum banyak jenggot ya, antum. Baru kubis aja tadi. Rambutnya juga belum panjang. 2010 tanggal 31 Mei. Itu peristiwa ini. Peristiwanya. Berangkatnya dari tanggal berapa? Apa ya? Lupa. Mungkin itu kejadian ini setelah dua minggu setelah Anda berangkat dari Jakarta. Karena ada persiapan di Istanbul gitu kan. Kita kan ngumpulnya di Istanbul. Nggak di briefing dulu yang nanti ke depan briefing. nih bakal ada Briefing. resiko kena tembak, Semua. kena rudal mungkin. Kita harus tanda tangan manifest. Kalau ntar kalau siap dengan resiko terbunuh. Berarti udah telepon istri. Udah semua. Ikhlaskan. Ya nggak sedramatis itu sih, karena saya juga biasa nggak pulang juga, jadi jadi istri juga ya, nggak tahu resiko itu. Tahu juga. Tahu Tapi juga. kan apa ya? Wallahu alam, kita karena emang bayangannya paling ketemu kayak Anda biasa liputan demo gitu kan ya, paling dorong-dorongan sama polisi, habis itu gas air mata. Bedanya ini polisi Israel. Nggak ada dorong-dorong, langsung dor. Polisi Israel. Gitu. Subhanallah. Nah terus pas peristiwa kena tembak ini, istri gimana pas tahu sama orang tua? Nggak tahu. Iya, ketika on the spot kita lagi peristiwa ditembak ini, Anda nggak mikir itulah. Yang Anda mikir diri Anda belum begitu tobat, ntar mana nih gue nih habis mati. Tapi udah nggak kepikir Allah, karena ya itu kan kalau untuk mendengar itu emang mereka udah talkinannya itu orang-orang. Tapi begini Bang, coba Abang ceritain dari awal-awal mulai terdengar pengepungan itu di dalam kapal itu. Awal-awalnya itu sejak misalnya kita berangkatnya taruhlah itu 31 kan, tanggal 30 sorenya itu kita udah diwanti-wanti sama kapten kapal itu ataupun penyelenggara untuk kaptennya orang Turki. Dan udah semua penumpang harus ambil pelampung, harus mereka punya masing-masing harus pakai. Itu kemungkinan terburuk, karena ketika itu diumumkan itu sore itu dia akan tujuan kita emang ke Gaza dan nggak balik lagi, udah terus kita akan tembus gitu apapun resikonya. Dan semua harus pakai. Dan sejak itu juga kan itu sore, udah mulai dari sore sampai malam itu udah ada teror komunikasi radio sama dari orang dari tentara Israelnya. Oke. Verbal dulu ya. Dan mereka udah ngirim dari kejauhan tuh kayak kapal-kapal, istilahnya kapal fregat ya, atau kapal destroyer itu dari samping-samping kiri kanan itu. Yang tadi yang di video itu ya. Kecilnya itu ada yang lebih besar lagi. Ada induknya. Kalau bilang bukan induk, kalau yang kecil-kecil tadi kan kapal Zodiac, dia kayak model pesawat kayak ketinting, bukan ketinting sih, tapi kayak kapal skoci gitu kan, udah cepat itu kan. Kalau yang besar-besarnya ada lagi, ada kapalnya juga malah. Itu udah dikirim tuh untuk udah dari kiri jauh kanan. kelihatan, itu kapal orang, dan ya kayak dibuntutin. Itu full armor, full senjata mereka ya. Dan ya udah malam itu ya kita udah tahu, udah kerasa. Tapi ya kita masih punya inilah, optimis bisa masuk lah dengan walaupun nggak mulus-mulus banget gitu kan. Iya. Tapi nggak ada bayangan senekat itu Israel buat nembak di dalam kapal gitu, nggak, mungkin belum ada bayangan. Kebayangan sih gimana ya? Kebayang juga sebenarnya. Ada situ. Tapi kalau emang sampai sebegitu dampaknya sih nggak terlalu ituin ya. Nggak terlalu menyangka, tapi ya emang kejadian. Nah terus pas mulai mereka masuk ke dalam kapal itu, mereka pakai helikopter atau dari bawah juga? Dua-duanya. Ya, setelah sore malamnya teror komunikasi itu terus juga terjalan, barulah pas mulai tengah malam itu ada helikopter yang mulai lewat di atas kapal. Jadi kayak ya helikopter apa saya nggak tahu, mungkin Apache apa Chinook saya nggak tahu, tapi itu udah mulai itu sering beberapa kali dia lewat situ. Setelah mereka mulai nyerangnya itu pas habis sholat subuh. Oh itu waktu subuh itu. Jadi subuh mereka udah mulai kirim kapal-kapal kecil itu, kapal-kapal speedboat yang isinya satu speedboat mungkin 20 tentara itu. Banyak, 30. Kalau berdasarkan laporan terakhir saya lihat itu speedboatnya aja ada 30, masing-masing speedboat ada 20-an, 15. Ya mereka dari bawah berusaha untuk nembak-nembakin.
itu kan yang jaga di samping-samping. Terus ada juga yang ya gitu, yang dari helikopter mereka kirim pakai tangga turun ke bawah. Ya awalnya sih ada tentaranya, ada yang ditangkap sama teman-teman. Ada yang iya, dan dia sempat disekap, dipukuli juga. Tapi setelah itu ya udah mereka tambah buas, tambah liar. Mulailah mereka tembakin, udah clear bawahnya, baru mereka turunin orang, dan udah sejak itu mereka udah kuasain. Ya mulai kuasain lah. Kurang itu kan dari subuh ya. Mungkin ketika kerasa udah mulai dikuasain sama tentara Israel ini, setelah udah agak matahari udah agak panas, karena saya udah nggak ngeliat jam lagi. Tapi saya sempat sholat subuh, alhamdulillah. Oh, habis sholat subuh itu baru? Iya. Kalau peristiwa ditembaknya itu kayak gimana? Masih ingat nggak? Masih. Iya, setelah habis sholat subuh saya mulai tugas lah, ngambil gambar, motret segala macam. Pas ada tiba-tiba saya ngeliat ada orang kena terluka. Mungkin kena tembak apa saya nggak tahu, tapi saya berusaha nolong orang itu. Nolong dia terus? Ya sebelum saya bisa tolong dia, saya juga kena tembak. Oh, jadi pas mau nolong, gerak mendekati, langsung kena tembak. Tembak juga. Dan saya nggak tahu kalau itu kena tembak peluru juga, karena kan saya nggak kayak di film-film gitu. Saya udah pakai apa tadi tuh? Rompi, pelampung kan. Dan bukan anti peluru ya, bukan. Pelampung terus. Dan tiba-tiba ada rasa sakit banget. Gitu. Di sini ya? Yang paling banyak di sini. Jadi kayak bagian kanan nih, dari sini sampai sini tuh udah kayak ya sakit tuh, mungkin kayak kena dipukul sama palu besar gitu kan. Dan ternyata ya mungkin itu jejak pelurunya, karena pelurunya dari sini masuk, dia nggak ke belakang tapi ke bawah gitu. Jadi kayak bikin satu luka gede di sebelah sini, di dalamnya internalnya. Masuknya di sini pelurunya itu kerasa nggak? Maksudnya pas nggak kerasa ya? Karena nggak kayak di film, mungkin kena tembak ceret gitu, muncrat. Iya di film tuh darahnya muncrat ke depan, muncrat ke belakang, udah gitu badannya ke apa istilahnya mental gitu. Nggak kelihatan darah muncrat kayak gitu udah. Iya memang kadang-kadang realitas itu lain ya daripada yang di setting. Iya. Udah akhirnya kena. Dan saya langsung terkapar tapi saya sadar. Dan saya udah nggak mikir, tiba-tiba. Dan dia nggak tembus ya itunya. Enggak. Itu bukan peluru karet. Peluru ini asli. Peluru berarti emang mereka nganggapnya ini peperangan. Iya, emang ya begitu. Bisa maklum sih, Ana sih nggak. Yang namanya ya mungkin namanya emang Yahudi. Ya emang udah harp. Udah perang. Kita ya udah wajar aja. Ana nggak ngarepin mereka minta maaf juga sih. Emang udah begitu kok, udah aturan main, minta maaf atau minta bayar kompensasi. Itu udah hari-hari mereka mungkin ya. Gitu. Jadi peluru tembak di sini ngebor mungkin dia ya. Sampai di atas tulang pinggul pantat. Oh ya Allah. Itu nggak keluar, dia masih di situ. Masih di situ. Jadi sekitar organ dalamnya ada yang ini enggak? Ada. Apa ya, Bang? Usus kah, ginjal, tulang rusuk patah. Satu patah. Terus paru-paru kan ketutup sama itu kan. Paru-paru otomatis bolong lah. Ya nggak tahu nama mediknya, tapi yang jelas ketika anak kena itu emang dia kan paru-paru ada dua kan, kiri kanan gini. Iya. Yang kanan ini emang udah kayak posisinya tuh tertutup darah, internal bleeding gitu, ketutup gitu. Iya. Jadi nggak pakai pompa bisa buat nafas, jadi cuma satu nafas ini doang pakai ini. Iya sih, tadi di video tuh tersengal ininya nafasnya. Apalagi ya? Liver juga kena, terus ada diafragma kena juga, yang sekat misalnya sini kan. Iya. Ya itu paling sama pelvis, tulang belakang. Tulang belakang. Ya itu tulang pinggul bawah. Pelvis. Subhanallah. Ya itu. Paling ya darah keluar. Dari mulut? Enggak, darah ketika mereka, jadi ada ya tentara Israel itu juga bikin apa ya, kayak penanganan darurat buat Anda juga. Anda dibawa ke helikopter, ditarik pakai tandu. Sama tentara juga? Tentara Israel ditarik. Rasain sekali-sekali di rappling gitu, pakai tandu, diikat, ditarik naik ke helikopter ke atas, ditaruh di lantai helikopter. Nah di atas sebelah kanan itu ini Anda taruh di helikopter. Anda di lantainya, terus di bangku di bangku tandunya itu ada korban orang Turki.
gemuk dan banyak darahnya, terus ada monitornya itu cuman garis gini aja. Udah mati. Dan disitulah mereka ya itu yang Anda bisa lihat aja karena Anda nggak sempat ingat aja ya. Lihat kayak gitu. Dan ya kemudian orang tentara Israel yang melihat keadaan aneh dan mereka masukin jarum di lubangnya di sini untuk ngeluarin darah yang nutup paru-paruan itu. Dia buka, dia masukin selang, dan itu warna mulai merasa enak nafasnya. Dan itu darah yang keluar dari situ tuh dari laporan mediknya 1 liter. Wow. Darahnya hilang. Biasanya kita nyumbang donor darah kan 500 mili ya. 500. Ini 1 liter. Ya itu baru yang di situ, belum yang. Iya, belum yang lain. Itu baru yang ketampung di paru-paru. Iya begitu deh. Subhanallah. Bang, tapi lucu juga, maksudnya bin aneh gitu ya. Dia yang nembak, kemudian dia juga yang mengobati. Padahal sebenarnya nggak perlu nembak kan, itu nggak ada yang pakai senjata kan di dalam situ. Nggak ada yang pakai senjata ya. Senjatanya kamera kan. Kamera. Ya paling ya besi-besi lah. Wajar lah kalau gitu kan. Iya. Pentungan. Subhanallah. Jadi di video itu setelah itu dibuka nanti ada pasukan yang ini. Ya setelah nyerang sekitar 1 jam lebih lah mereka mulai take over secara penuh gitu. Take over ya Manin. Itu udah kaptennya juga udah mereka pegang. Kaptennya pertama yang saya tahu sih emang disuruh balikin putar haluan tapi dia nggak mau. Akhirnya dipaksa. Akhirnya diambil lah kapalnya. Tapi emang ya saya ngeliatnya orang-orang para pelaut orang Turkinya gitu ya emang pilihan juga, karena bagi saya sih emang nggak mudah bisa tetap bersikap tegar gitu di depan. Yang talkinin waktu itu abang gimana? Itu siapa? Itu paramedik orang Turki juga. Bukan dokter tapi paramedik. Iya bukan dokter Israel. Bukan. Oh kalau yang ya mungkin dokter Israel juga. Iya lain-lain. Makanya tadi saya di sempat ditalkin. Abis itu yang ngobatin dokter Israel kan. Iya. Jangan-jangan dia nih yang talkin bukan. Yes. Turki. Kalau Bang Onim di mana tuh waktu itu? Di Bang Onim waktu itu ya tugas. Jadi kalau yang saya tahu itu karena saya wartawan, saya punya tugas sendiri ya. Tapi ya teman-teman aktivis Indonesia yang lain tuh mereka tugasnya di bagian kiri kapal tuh, nggak tahu yang pokoknya yang ada masih kayak terasnya gitu deh, dek aneh nggak tahu dek berapa gitu. Nah mereka emang tugasnya menghalau itu orang-orang tentara Israel yang mau naik ke atas, jadi mereka timpukin atau mereka semprot pakai itu Bang Onim tuh. Iya, dan teman-teman Indonesia yang lain di situ. Emang tugasnya dia emang menghalau, emang di bagian situ. Dia sama Indonesia. Itu ada yang kena tembak juga. Ada satu Okvi, dia kena tembak tangannya, terus pelurunya pecah di tangannya dia. Di dalam pecahnya. Jadi sampai sekarang kalau nggak salah tangannya nggak bisa. Iya, serpihannya masih ada ya. Masih ada. Pecah di situ. Dan dia teman-teman di situ Indonesia sama Malaysia digabung sama panitia Tarosul jaga sebelah kiri. Ya nggak berimbang lah, yang sana pakai senjata. Ini cuma nimpuk kan. Jadi nimpuk aja pakai apa ya? Iya. Pakai selang air atau pakai kardus atau pakai keranjang. Ya begitu. Nah Bang, kalau pas udah dikeluarin darahnya di atas helikopter kan, itu dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit. Anda dibawa ke kota Haifa. Itu kota pinggir tepi laut juga. Diobati di rumah sakit di situ. Iya. Berapa lama Bang? Sekitar seminggu lah. Seminggu. Kan itu kalau nggak salah itu kejadiannya hari Senin ya. Hari Senin mungkin hari Senin apa hari apa? Anda keluar tuh hari Ahad. Minggu depannya lagi. Iya, karena pas lagi Anda tanya. Nggak nyampe 10 hari dong, nggak nyampe seminggu. Nggak tahu pokoknya mungkin kalau nggak 6 hari 7 hari deh. Oh iya. Kalau nggak 7 hari terus dan yang Anda tahu keluarnya itu pasti hari Minggunya karena hari Sabtunya itu Anda ngomong-ngomong sama penjagaannya kan, Anda bisa keluar sekarang nggak? Dia bilang, no you can. This is Saturday, Sabat, nobody work. Kata dia begitu ya. Iya berarti Yahudi dia, Jewish dia. Karena mereka hari mulianya tuh hari Sabtu. Nah kalau setelah itu keluar kemana lagi Bang? Anda dibawa ke Jordan. Ke Jordan. Jordania ke Amman. Setelah itu? Di situ nunggu dulu tuh.
nunggu sekitar 10 harian lah baru pulang ke Indonesia. Berarti 4 bulan di Palestina itu Setelahnya berapa tahun setelah itu? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Kan itu Balik kan lagi. Enggak trauma itu, Bang? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ya emang sama siapa ke sana? Sama sahabat Al-Aqsa dan Hidayatullah. Kan ya Hidayatullah sama sahabat Al-Aqsa bisa dibilang bareng lah, karena foundernya sahabat Al-Aqsa juga ini bekas pemretnya. Tapi masuknya lebih smooth ya ketika yang kedua kalinya. Kedua kalinya itu kan emang udah revolusi Arab kan. Oh iya, Arab Spring kan, ya. 2010 kan masih belum lah. 2011 itu mereka mulai evolusi, di mana-mana demo-demo yang berhasil itu. Dan apa ya, Hosni Mubarak 2011 kan turun, terus mulai diganti Mursi lah. Mursi di zamannya Muhammad Mursi itu bisa masuk. Tapi Mursi kan nggak nyampe setahun ya? Nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe setahun. Dia masih lemah dari segi intelijennya. Ya kesetiaannya juga, orang-orang ya rezim lama masih di situ. Iya. Bahkan Menteri Pertahanan sendiri yang yang mengkudeta dia kan. Jadi mungkin langkah dia juga di awal itu sangat jauh berbeda lah. Maksudnya kalau di awal mungkin dia ambil smooth dulu, tapi dia ambil langsung langkah drastis ya. Itu juga yang mungkin menjadi ancaman-ancaman yang harus kemudian musuh-musuh itu ini harus diganti kayak gitu. Itu dia mungkin bisa jawaban bagi mungkin kita yang lihat dari luar, kalau emang nggak bisa semudah itu mengatakan kalau itu masih berhubungan sama Israel, Mesir, putusin dong hubungan diplomatik. Itu aja belum diputusin hubungan diplomatik kayak begitu. Iya. Apa yang sekarang kita mungkin Erdogan lagi yang lebih itu. Iya, kan balik lagi nih hubungannya. Hubungan sama Israel kenapa nggak ada putusannya? Ya itu. Ada hal-hal yang kemudian ada banyak yang mungkin kita bagi orang awam yang banyak yang belum bisa kita pahami. Ya Allah alam, makanya benar-benar. Tapi mencekam banget ya peristiwa itu. Bang, waktu itu ngiranya udah mau mati gitu, maksudnya. Udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, tapi masih ada harapan juga. Ya masih ada bargaining sama Allah gitu. Ya Allah, saya nggak berani tidur ya Allah, karena kan ngantuk juga itu aneh. Ngantuk gitu? Aneh, ya ngantuk juga lah, capek juga kan nungguin. Kalau gue mikir kalau saya ngantuk tuh tidur nggak bangun lagi nih, udah terusin udah. Karena nggak berani tutup mata itu selama proses itu sampai Anda dibawa ke meja operasinya rumah sakit Israel itu. Anda nggak tutup mata, sadar terus Anda lihat semua itu. Anda lihat Anda karena nggak berani. Dan ya di situ masih ada lah, pasti mikirin sama mikirin keluarga, mikirin anak istri. Masya Allah. Masya Allah, banyak hal. Masuk hadis-hadis tentang itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Namun juga walaupun kita setelah itu ya masih aja dosa. Kadang kalau kita ya manusia Bang, artinya gitu. di informasi yang lain juga, di hadis yang lain disebutkan kalau manusia udah nggak berbuat dosa maka Allah akan ganti dengan makhluk yang lain kan. Mereka berbuat dosa kemudian mereka bertaubat, beristighfar. Jadi abang nih sekarang mungkin harapan ke depan untuk dunia jurnalistik ini apa Bang? Jurnalistik Karena mungkin atau udah putus hubungan, saya beternak aja, atau apa kira-kira nih harapan ke depan? Sebenarnya sih itu saya nggak pernah mungkin ada orang ketika dia berubah jadi pengusaha dia akan kayak semacam dalam tanda petik mencela karyawan gitu kan. Jadilah pengusaha biar seburuk-buruk usaha sendiri, atau jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Karena ya jurnalistik ini juga masih banyak manfaat, mana banyak pengalaman gitu kan. Anda kerja sebagai wartawan, Anda bisa kemana-mana gratis, bisa kenal banyak orang juga kemana-mana. Iya betul. Tapi Anda lihat emang sekarang ekspektasi dari profesi jurnalistik juga emang nggak bisa terlalu dan kita bisa ngeliat sekarang media-media massa udah mulai. Iya, semuanya asal punya HP udah. Salah satu hal gitu. Dan walaupun saya lihat ini juga nggak mungkin bisa tren media sosial nggak mungkin bisa terus-terusan, karena mungkin bakal ada masanya juga orang akan bosan dan balik lagi, mungkin apalagi yang lain gitu kan. Mungkin sekarang karena saya lihat tadi jurnalistik emang
apa ya, udah banyak perannya yang diambil sama Influencer. sama orang lain gitu Iya, kan, iya. influencer. Jadi ya orang emang, dan kita bisa lihat juga emang bisa ini juga sih kalau kita ini innafsa la'ammaratun bisu gitu. Dan nafsu lama. Dan mungkin dari aplikasi dari pemberitaan yang orang ternyata yang disukai sama khalayak itu bukan berarti karya jurnalistik yang bagus gitu kan. Yang panjangnya kadang-kadang dokumenter panjangnya 30 menit, narasumbernya bagus, gambarnya bagus. Tapi mereka itu belum tentu itu hal yang mereka sukai. Kadang shorts yang lucu-lucu atau yang raja porno-porno yang jorok-jorok itu justru mereka suka. Dan karena kan jiwa, karena nafsu itu ya. Dia bawa ke sana. Ngebawanya ke sana. Mereka nggak peduli itu bermanfaat atau enggak. Bukan cuman akhirat tuh buat din aja deh, kita ngeliat orang dikerjain kan manfaatnya buat kita. Orang dikerjain gitu, atau dibohongin, di prank segala macam kan. Tapi itu sekarang yang di drive orang mendorong orang untuk buka medsos dan mengkonsumsi informasi tiap hari ya, hal yang seperti itu. Dan ya akhirnya fungsi ideal dari jurnalistik atau media massa itu ya melenceng karena emang adanya media sosial, media sekalian. Dia semua orang, mau yang dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, dari yang paling baik sampai yang paling jahat, punya kesempatan yang sama di situ gitu. Dan walau alam sih kadang-kadang. Tapi sekarang maksudnya jiwa jurnalistiknya masih ada, Bang? Masih ada sih, masih ada lah, masih pengen masih ada, tetap masih mau nulis, kadang-kadang juga pengen, masih mau liputan, tapi karena ada hal baru yang saya rintis ya kesampingkan dulu. Tapi masih. Tapi Hidayatullah udah ini ya. Hidayatullah masih hubungan baik juga, walaupun Ana nggak kontribusi. Paling ya sama Anadolu Agency masih. Kantor berita Freelance itu. Apa di situ apa yang diambil berita-berita? Maksudnya disampaikan ke situ. Kalau Anadolu ini. Kalau saya ini posisi sekarang untuk berita visual, jadi bisa foto, bisa video. Dan karena untuk Turki dia kan punya banyak kesamaan sama orang Indonesia juga, kulturnya, agamanya juga kan. Jadi ya kebanyakan justru kalau untuk freelancer ya lebih aman yang main kayak gitu. Misalnya yang berkaitan dengan keislaman, misalnya kayak ada anak, saya pernah bikin cerita ada anak SD patungan beli sapi. Ya kan, mereka nabung selama setahun, kemudian ini anak SD loh. Iya. Anak SD pertama selama setahun, mereka ngumpulin uang selama setahun, kemudian beli sapi korban untuk mereka. Real story ini ya. Story kayak gitu atau ya hal-hal yang kayak gitulah. Yang atau yang lain-lain. Kalau freelancer, tapi kalau untuk waktu masih kerja jadi staff, jadi karyawan ya apa aja, demo pemerintah, bencana segala macam. Gitu, Zat. Oke. Berarti mudah-mudahan ke depan dunia informasi ini kita harapkan lebih ke hal-hal yang bermanfaat ya, Bang. Mudah-mudahan ya. Walaupun sebenarnya memang dunia ini tuh cenderung bercanda, cenderung bermain-main kan. Nama hadhil hayat di dunia lahun wa la'ib. Ya memang itu. Yang digandrung itu lahun tadi itu ya, dan la'ib. Perkataan-perkataan yang lucu, yang kemudian walaupun sia-sia sebenarnya, kemudian permainan-permainan ya. Seperti itu, Bang. Mungkin terima kasih banyak nih, Bang, atas waktunya, dan kita harapkan mudah-mudahan ke depan dunia jurnalistik semakin mengarah kepada sesuatu yang positif ya, sesuatu yang kemudian minimal dia bisa menjadi sebuah wadah untuk memperingati daripada sebuah kehancuran kan. Karena biar bagaimanapun Indonesia ini saat ini masuk di masa-masa yang menurut saya, yang background saya ini sejarah, itu masuk di fase rentan, fase paling rentan sebuah negara, karena dia masuk ke generasi keempat. Jadi menurut teori Ibnu Khaldun itu negara itu bisa runtuh ketika dia masuk ke generasi keempat. Satu generasi 25 tahun, Bang. Jadi Indonesia kan sudah 77 tahun nih dia masuk ke generasi keempat. Generasi pertama, generasi memperjuangkan kemerdekaan, itu solid mereka. Generasi kedua, anak-anak mereka yang masih terpengaruh dengan idealisme bapak mereka yang pejuang kemerdekaan. Generasi ketiga sudah mulai luntur, cucu-cucunya itu
sudah mulai luntur, mulai lupa dengan semangat kakek mereka. Generasi keempat hampir sama sekali sudah tidak ingat lagi dengan nilai pengorbanan untuk meraih sebuah kemerdekaan. Nah, sehingga di situ di generasi keempat ini bisa gampang untuk dipecah belah. Karena udah lupa dengan generasi awal yang memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan, Bang. Maka dari itu kita bisa belajar sejarah ya. Mungkin di zaman ini juga banyak sekali kita lihat investasi-investasi dari luar. Ya, ini juga mungkin kalau bisa saya tambahkan harapan kepada dunia jurnalistik agar senantiasa mengingatkan sejarah kelam masa lalu agar kita bisa mencegah di masa depan tidak terjadi lagi. Dulu itu penjajahan masuk ke Indonesia pertama kali itu bukan langsung datang dengan pasukan dari Belanda menjajah Indonesia. Itu tidak seperti itu. Tapi mereka masuk dengan investasi. PT VOC. Ya, dulu kan sejarahnya gitu. VOC ini kan perusahaan. Ya, PT VOC masuk, tujuannya investasi. Kemudian setelah itu dia kuasai lahan. Dan dia bawa pasukan juga. Nah, itulah baru kemudian mulai ada penjajahan-penjajahan sampai menyebar di negeri Nusantara. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia dengan potensi alam yang begitu luar biasa, begitu besar, jangan sampai mengarah ke situ. Investasi boleh, tapi jangan sampai kemudian dia mengarah kepada salah satu bentuk-bentuk atau bibit-bibit penjajahan di masa depan. Karena nanti kasihan anak-anak kita yang akan menderita. Mungkin kita nggak merasakan. Tapi kalau kita sudah sadar, oh ini arahnya ke sini, berarti kita sebisa mungkin mencegahnya sehingga bisa balik lagi ke kesepakatan yang adil yang semula seperti apa kerjasama investasi itu. Itu Bang, sejarahnya seperti itu. Jadi investasi yang masuk ke Indonesia ini banyak sekali Bang. Cuma mudah-mudahan dia tidak mengarah kepada sejarah yang lalu yang kelam ini. Jadi kalau yang dikhawatirkan ini kalau investasi ini datang terus udah bawa pasukan juga, itu udah pasti sejarah VOC terulang. Gitu, karena begitu caranya. Awalnya masuk dengan investasi, kemudian bawa pasukan, akhirnya terjajahlah negeri dan penduduk yang asli di situ menjadi orang-orang yang tertindas di situ. Nah, ini pelajaran aja ya karena kita belajar sejarah dan rentannya itu di generasi keempat ini bisa dipecah-pecah kita. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa satu, utuh, tidak terpecah-pecah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang atas waktunya, atas pengalamannya. Memang sekali-sekali kita perlu dengar orang-orang yang dekat dengan kematian. Bukan secara perasaan saja tapi fisik juga sudah pernah merasakan hal itu yang mana kita bisa ambil pelajaran bahwa ajal itu di tangan Allah. Alhamdulillah belum masih dipanjangkan umur ya. Jadi masih bisa berjumpa di sini. Mungkin berikutnya Bang kita akan undang lagi. Insyaallah. Tapi kalau kambingnya sudah atau dombanya sudah 1000 ekor barangkali. Amin. Amin. Berarti kan udah kesini kita bahasnya tentang farm, tentang peternakan. Kesehatannya, efek terhadap fisik apa, kemudian ekonomi apa, itu kita perlu tuh. Mudah-mudahan. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita akan jumpa pada episode berikutnya dengan tamu-tamu istimewa yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.